Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa siswa ibu semua. Jumpa kembali kita pada mata pelajaran biologi di kelas 11. Sesuai dengan tuntutan kurikulum, pertemuan perdana di kelas 11 kita akan mempelajari materi KD 3.1 yaitu tentang sel. Materi ini nanti ada beberapa hal yang akan kita harus pahami. Yang pertama adalah sejarah penemuan sel, kemudian yang kedua adalah teori tentang sel, kemudian yang ketiga komponen kimia penyusun sel, kemudian yang keempat adalah struktur dan fungsi sel, kemudian yang kelima adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum kita mempelajari sel secara lebih mendalam lagi, maka tidaklah salah kiranya kalau kita kembali mengingat apa yang dimaksud dengan sel, ya. Ibu yakin siswa ibu semua mungkin sudah mengetahui apa pengertian daripada sel, ya. Sel merupakan satu kata yang berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan selula, yang artinya adalah ruang-ruang kecil. Pada pertemuan pertama kita, ya, kita hanya mempelajari 2 poin saja, yaitu sejarah penemuan sel dan teori tentang sel. Berdasarkan literatur yang kita pahami, yang kita baca, maka orang pertama yang menemukan tentang sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ya, dengan menggunakan mikroskop yang dia rancang sendiri, Robert Hooke mengamati sayatan gabus tutup botol. Berdasarkan pengamatannya, dia menemukan bahwa di bawah mikroskop, sayatan gabus tutup botol tersebut menampakkan struktur seperti ruang-ruang kecil atau seperti sarang lebah. Kemudian orang kedua yang meneliti tentang sel adalah Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1723, ya. Antony van Leeuwenhoek, ya, dengan menggunakan mikroskop yang juga dia rancang sendiri, dia mengamati air rendaman jerami. Nah, di situ dia melihat adanya organisme kecil yang bergerak-gerak di dalam air rendaman jerami tersebut, yang seterusnya nanti akan kita sebut dengan bakteri sebagai organisme satu sel, ya. Kemudian seiring dengan perkembangan mikroskop sebagai alat bantu lihat yang sangat dipentingkan, yang sangat diperlukan oleh para ahli biologi, maka ditemukanlah oleh Johannes Purkinje bahwa di dalam sel tersebut ternyata ditemukan sitoplasma atau cairan sel, ya. Jadi sel itu ternyata bukan lagi merupakan satu ruangan kecil yang kosong seperti yang diungkapkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, ya. Kemudian orang keempat yang menemukan tentang sel sebagai penemu sel yang keempat adalah Robert Brown pada tahun 1833. Robert Brown melihat bahwa di dalam sitoplasma terdapat komponen kecil yang seterusnya disebut dengan inti sel. Jadi ternyata, ya, penemuan mikroskop itu sangat membantu mengungkapkan semua hal yang ada di dalam sel, ya. Sehingga kemudian, ya, para ahli merangkum atau menyimpulkan penemuan tentang sel ini dalam bentuk teori sel yang terdiri dari 4 teori, ya. Teori yang pertama mengatakan bahwa sel itu adalah unit struktural kehidupan. Artinya di sini bahwa semua makhluk hidup, baik dia sel hewan ataupun sel tumbuhan, seperti yang diteliti oleh Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, itu tubuhnya semua terdiri dari sel. Nah, kemudian teori sel yang kedua adalah bahwa
sel merupakan unit fungsional kehidupan. Hal ini diungkapkan oleh Max Kulzi, ya. Karena di dalam sel itu terdapat berbagai komponen-komponen sel yang menyokong kehidupan semua makhluk hidup. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sel sebagai unit pertumbuhan. Hal ini diungkapkan oleh Rudolf Virchow karena sel itu mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan. Misal, kita manusia itu terdiri dari sel sperma dan sel ovum yang mengalami perubahan ukuran, kemudian perubahan jumlah sehingga menjadi bertambah besar. Kemudian yang keempat adalah Mendel. Mendel mengungkapkan satu teori tentang sel, yaitu sel sebagai unit hereditas. Hal ini disebabkan karena di dalam sel terdapat materi-materi genetik yang kita sebut dengan DNA dan RNA yang berperan sebagai pewaris sifat individu dari induk ke keturunannya. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang sejarah penemuan sel dan teori tentang sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.